Kembali lagi di podcast Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Kali ini kita masih dalam konten bincang-bincang santai bersama Bapak Ibu Guru yang sudah mengabdikan diri mereka lebih dari 10 tahun di YPCK ini. Untuk tema dan topik kita masih sama seperti konten sebelumnya, seperti podcast kita sebelumnya maksud saya. Untuk temanya kita masih membahas mengenai sekolah Kasih, masih juga akan tuntas semuanya. Kemudian topiknya adalah guru itu adalah pahlawanku. Untuk hari ini kita kedatangan tamu seorang ibu guru cantik yang sudah mengabdikan diri beliau sekitar kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi beliau mulai bergabung mengajar di Citra Kasih itu pada tahun 1999. Untuk lebih 98, jadi untuk lebih pasti lagi tak akan lama saya, maka kita persilakan ibu kita Rosmali Kalijawati Tegator untuk memperkenalkan diri langsung kepada pemirsa sekalian. Silakan Ibu. Hai, selamat sehat, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosmali Kalijawati Tegator. Saya salah satu tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Untuk tahun bergabungnya tadi di tahun? Ya, saya mulai bergabung di Yayasan Pendidikan Citra Kasih mulai tahun 1998 semenjak pada saat itu masih berdomisili di Kota Medan. Ya. Dan tahun 1999 pindah ke sini ke yayasan, yang yayasan melihat di tempat ini belum ada sekolahnya, jadi Bapak yayasan berpikir mungkin ada baiknya buka sekolah tempat ini untuk menjangkau anak-anak yang ada usia pendidik, usia belajar. Jadi kami juga saya mengikuti dari sini, kita mulai dari sini itu dari tingkat TK. Berarti di tahun pertama juga itu tingkat TK dulu ya, TK lalu tahun keduanya kita buka kelas 1 dan berlanjut sampai saat ini. SMP Citra Kasih juga sudah menemukan lima kali sudah 8 kali angkatan ya sudah ditamatkan. Berarti Ibu Ros ini sudah ada di YPCK dari sebelum YPCK ini ada di Tanjung Merawat, mulai dari Medan dulu gitu ya, di Jalan Pasar Merah ya Bu Ros ya, Anjoni Pasar Merah dulu. Nah, kalau untuk pengalaman Ibu Ros kan sudah kurang lebih 23 tahun mengabdi di YPCK. Kalau boleh share sedikit nih pengalaman bekerja sama dengan pimpinan. Nah, kalau di bidang pendidikan atau di sekolah, pimpinan itu kan kepala sekolah ya, teman saya. Jadi kalau kita boleh tanya, pengalaman Ibu Ros bekerja sama dengan Ibu Kepala atau Ibu Ros Dinas Pendidikan itu seperti apa sih Bu Ros? Iya. Dilihat dari jarak atau jangka waktu yang sudah begitu lama itu saya bekerja sama dengan kepala sekolah itu sangat baik ya tentunya. Jadi bekerja sama dengan kepala sekolah itu kita di sini sebetulnya seperti kekeluargaan ya. Walaupun tetap sebagai pemimpin, tapi menganggap kita sebagai keluarga, anak-anak asuhnya kan. Ya, misalnya ada tentu kita punya kekurangan, kelebihan. Kalau ada kekurangan pasti dikasih dinasihati ya. Terus diberikan diberi jangan kita dibimbing untuk lebih memperbaiki diri lagi. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas guru-guru di sini. Kalau sekolah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi yang ada diadakan pemerintah ataupun pihak swasta. Jadi kita selalu dikasih kesempatan untuk meningkatkan
kualitas diri kita di tempat ini. Jadi bekerja sama di Yayasan Pendidikan Citra Kasih ini sangatlah bagus antara pimpinan dengan bawahan atau tenaga pengajar. Itu tadi dengan ibu kepala sekolah. Nah, kalau kita mau tahu nih, mungkin pemirsa yang mau tahu dengan guru-guru, kita mendengarkan guru, pengalaman ibu Ros di sini mulai dari tahun 1998, itu kan pasti sudah banyak yang bertukar, berganti, jadi sudah ada yang pindah ke sekolah lain atau mungkin yang sudah lulus PNS mungkin. Nah, kalau untuk pengalaman ibu Ros, boleh sharing pengalamannya? Kalau antara sesama kita dengan guru, ya pada umumnya sih baik, ya bagus. Tapi sebagaimana seperti yang saya katakan tadi, kita ini manusia, pasti ada kekurangan. Ya. Kita tidak selamanya satu ide, satu hati dengan teman-teman kita. Pasti ada aja yang bertolak belakang. Ya. Tetapi di sini kita harus bisa menerima kekurangan daripada sama guru, atau demikian juga kelebihannya harus kita terima dengan lapang dada, dan kita apabila ada masalah ya kita selesaikan saja. Bagaimana supaya kita bisa bekerja dengan nyaman ya di sini. Jadi kalau misalnya ada antara yang satu dengan yang satu kurang pas, kan mengajarnya juga kurang nyaman. Jadi kalau ada masalah tentu ya bagaimana supaya aman ya, bagaimana supaya kita mengajarnya damai ya. Saya rasa kita tidak perlu mengingat-ingatnya, tidak perlu perjalanannya ya. Kalau ada yang tidak cocok dalam hati kita kasih tahu ya. Kalau diterima syukur, kalau diterima apa-apa. Demikian juga kalau ada teman kita yang menyampaikan kesalahan kita, kekurangan kita ya kita terima ya, itu jadi kebaikan kita, jadi kemajuan kita ya. Itu semuanya untuk memperbaiki diri kita. Berarti kalau untuk pengalaman bersama dengan guru-guru di bawah namanya Pendidikan Citra Kasih, ya tetap masih memiliki rasa kekeluargaan, nggak ada masalah. Di sini kita satu keluarga. Seperti kata Ibu Ina sebelumnya, Citra Kasih adalah rumah kedua buat para guru-guru yang mengajar di sini. Itu betul sekali, rumah kedua gitu. Jadi kalau misalnya untuk pengalaman Ibu Ros sendiri dengan siswa kurang lebih 23 tahun, saya rasa sudah ratusan kali ya, banyak sekali siswa yang sudah dididik, yang sudah diajar, yang pastinya memiliki karakter yang berbeda, memiliki jiwa, memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Cara Ibu Ros mengantisipasi atau mengatasi hal seperti itu gimana? Kan dalam kelas nih, Ibu Ros ada kelas berapa ya? Sekarang kelas 3. Kelas 3A atau 3B? Kelas 3A. Jadi kalau di dalam kelas 3A itu misalnya kan ada yang super pendiam, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang super aktif. Nah, jadi tips and trick dari Ibu Ros ini untuk mengajar di satu kelas yang apalagi kelas 3 ya, masih tahap, masih lucu-lucunya kadang, masih ngeselinnya kadang gitu ya. Jadi untuk triknya gimana ya Bu Ros? Ya, karena kebetulan sekarang kan masih jadi kita belum begitu banyak bersama dengan makanya hanya sekali dulu. Memang di antara mereka itu ada yang over yang terlalu dekat sama kita ya. Baru ada yang sepertinya enggan, kamu ya. Tapi di sini kita yang melakukan, kalau secara pribadi saya melakukan pendekatan ya. Untuk anak yang terlalu pendiam, yang sepertinya takut, kita dekati saja, kita akrabin. Dan untuk anak-anak yang terlalu dekat ya, kita kasih makan sampai kita ajari, kita kasih tahu bahwa di sini sekolah tidak boleh seperti ini, tidak sekolah. Mungkin di antara mereka ada yang dari keluarga, keluarga famili, kita tuh harus kasih tahu ya. Yang biasanya di luar mungkin panggil opung, yang sekolah ya, kita kasih tahu karena sudah biasa dekat, mereka itu langsung begini. Jadi
kasih tahu aja ini di sekolah. Kalau di sekolah kita seperti ini, kalau di luar baru seperti ini. Dan pada umumnya mereka terima dan kita kerjasama karena kebetulan kan setiap hari Sabtu kita bertemu juga dengan orang tua mereka yang mendampingi anaknya mengumpulkan tugas. Nah, jadi kita bisa bekerja sama langsung dengan orang tua. Kalau kita kasih tahu pas ada orang tuanya di situ, orang tuanya juga langsung bilang iya betul itu seperti itu. Jadi demikian juga karena kalau ada kekurangan anak belajar di rumah bagaimana kesulitan orang tua di sini langsung orang tua bisa bertanya, ini bu anak saya begini. Jadi kita bisa kasih solusi sama orang tua bagaimana caranya karena memang ya semua orang tua ini yang sabar ya, yang sabar atau tidak semua yang mempunyai bidang untuk mengajar pelajaran semua. Jadi ya, kita kerjasama sharing ya, saling kerjasama dengan orang tua. Jadi pada umumnya pembelajaran di kelas 3 ini yang secara daring ini ya pada umumnya berjalan dengan baik, tidak begitu ada hambatan. Terus kerjasama kita dengan orang tua juga berjalan dengan baik. Kalau untuk sistem mengajar sebelum pandemi itu mengajar di LPDP itu gimana sih Bu? Apa full di kelas atau seperti apa? Kalau sebelum ini ya, sebelum COVID, kita mengajar di sekolah kita ini, pihak yayasan itu menanyakan kepada kita supaya mengadakan pembelajaran itu dengan sangat menyenangkan, jangan sampai anak-anak bosan. Nah, jadi untuk itu kita harus mengambil cara bagaimana anak itu jadi kadang kita buat belajar di luar, di lingkungan atau alam kita bawa dari lingkungan luar sekolah, tapi dengan bimbingan, tetap dengan bimbingan. Pokoknya kita usahakan bagaimana supaya mereka tidak bosan. Jadi pada umumnya mereka sangat senang, ya, tidak ada yang bosan bahkan sampai ada yang tidak mau pulang dari sekolah. Ya, kalau dijemput, cepat kamu nggak ini, cepat saya. Dia bilang bu, kita di sini aja bu sampai sore lah bu kita di sini, jam 3 kita di sini. Seperti itu banyak bu saya seperti kalau dulu di tahun yang lalu. Dekat yang sama Bu Ros yang pertama kali. Karena mulai tahun lalu masih sempat berinteraksi, masih sebelum pandemi ya. Masih sempat berinteraksi, jadi enak sih sama anak-anak ini. Belajar pun fun, enjoy, ya mereka pun juga merasa terbebani, mereka dekat juga dengan gurunya karena gurunya menganggap siswa itu adalah anak mereka sendiri. Kita anggap anak kita anggap teman kita anggap sahabat kita itu lah. Jadi sering cerita-cerita, kalau kelas itu kan sering, bu aku mau jadi ini, bu saya mau jadi itu, gitu ya. Jadi ya kita lah tempat curhatan hatinya mereka. Kadang-kadang anak-anak ini ada yang belum mengerti ya, bilangnya bu saya nanti mau menjadi robot ini, jadi mereka belum mengerti. Jadi Ultraman. Jadi kita kasih tahu kalau itu robot, kalau robot itu buatan manusia, itu kan bukan suatu cita-cita, karena mereka mungkin ingatkan itu hebat, jadi kita harapkan ini. Itu kalau berarti sistem ngajarnya fun, tidak monoton hanya di kelas, di luar juga mengenal lingkungan, mengenal alam, gitu ya, misalnya belajar IPA, tematik, tapi yang di bagian IPA juga mengenal daun-daunan. Kita bawa keluar ya, nanti mengenal daun-daunan, baru mengenal lingkungan, seperti pelajaran IPS kan, lingkungan, kita bawa keluar, mana itu lingkungan alam, mana lingkungan buatan, seperti itu, jadi kita perkenalkan. Oke, itu untuk yang kelas 3 SD. Nah, kita mau tanya nih, kalau pengalaman Bu Ros mengajar kan di SMP juga, mengajar di IPS ya. Jadi untuk di SMP Bu Ros pasti kan beda sekali dengan yang SD gitu. Jadi untuk pengalaman, tips and trick atau mau sharing mengenai anak-anak SMP, boleh Bu supaya kita dengar bersama.
Untuk tingkat SMP di sini kita harus lebih ekstra ya, lebih ekstra bekerja keras karena dalam masa mereka peralihan dari tingkat anak-anak ke dewasa itu jiwa pemberontakan itu sudah ada. Ya, mereka menganggap diri mereka itu sudah besar, tidak lagi harus dibilang-bilangin, tidak lagi harus diatur-atur. Nah, seperti biasa kita melakukan pendekatan pada mereka, ya. Kita melakukan bimbingan, konseling pada mereka. Ini antara murid itu ada yang ini ya, berbeda-beda cara belajarnya, cara IQ-nya berbeda, cara menangkap pelajaran itu berbeda. Ya, di sini kita harus memahami sifat anak itu harus bagaimana, karena ada anak yang kadang harus kita kerasin, ya, tapi ada yang kita kerasin malah melawan, memberontak. Tapi harus juga ada yang didekati secara lembut, biasa saja seperti itu. Jadi di sini kita harus betul-betul memakai ilmu jiwa juga sama anak-anak ini, psikologi ya, supaya kita bisa menentukan anak ini bagaimana, nanti kalau secara klasikal kita buat cara mengajar kita seperti biasa, tetapi tidak semua dapat menerima, jadi kurang maksimal juga. Jadi harus kita pelajari dulu karakter anak itu bagaimana, ya, seperti itu. Dan pada umumnya ya di daerah kita ini karakter anak ini keras, di daerah kita ini keras, keras, berontak, jadi harus banyak pendekatan, harus lebih banyak bersabar kita. Ini kan di SMP, di jenjang SMP itu banyak yang apa ya, udah mulai tertarik sama menulis ya. Misalnya nih di dalam satu kelas ada yang saling tertarik gitu kan, karena ya nggak bisa kita sendiri, itu memang alami gitu kan ya Bu Ros. Jadi kalau siasat nih atau cara Ibu Ros, misalnya mereka di kelas puisi atau misalnya masih jangan jadi tulis surat gitu. Masih jangan ya. Saya pernah dulunya masih murid baru kelas 7. Kelas 7 SMP berarti kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Jadi ini masih dalam suasana PLS ya, ya. Kita pas saya kasih peraturan sekolah, kata sekolah, ya. Jadi ada satu murid saya ini senyum-senyum sama temannya berlomba kertas, gitu. Terus saya ambil itu surat, saya lihat kertasnya di sana juga buat surat-surat sama perempuan. Jadi saya ambil juga anak ini nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut, malah senyum-senyum. Habis itu ya saya tahan saja dulu suratnya habis acara ini tadi kayaknya. Saya dengan teman guru ya, kali dipanggil ke ruang DP. Kamu ini suratnya apa ya, dia memang bilang memang saya suka sama dia. Wah, waktu SMP orang tua muridnya sekarang harus ekstra ya. Memang Bu. Ya, pada saat itu kan memang belum semua anak-anak pegang HP, ya, jadi masih banyak kesalahan. Dan itu bukan hanya di situ saja, sering seperti itu. Ada juga nanti yang mengejek, yang apa ya, kita tegur, kita ambil ya. Kalau ada juga surat yang misalnya yang dilempar-lempar, tidak tahu dari mana sumbernya, ya kita selidiki siapa yang buat, karena kadang ada yang nulis nama orang tua yang apa itu. Jadi udah mulai usil ya. Jadi di sini ada tadi kita guru itu harus betul-betul memperhatikan anak-anak itu bagaimana, satu persatu. Jadi sepertinya kita tidak dikasih kesempatan untuk duduk sebentar, harus seharusnya seperti itu, karena mereka itu sudah dititipkan, sudah dititipkan sama kita, sudah dipercayakan, ya. Jadi kita harus berusaha memberikan yang terbaik sehingga
orang tua yang menyekolahkan anaknya juga di yayasan pendidikan vokasi tidak merasa kecewa. Kemudian saya penasaran nih, kalau di kelas pernah sih ada pendapatan gitu, saling diberikan mungkin, atau ya kayak tadi lempar-lemparan kertas atau surat di kelas gitu, itu pernah nggak sih bro? Oh iya pernah, ini ada pernah murid saya ya, tadinya kan memang karena muridnya sedikit ya, tidak sampai penuh satu kelas itu satu ruangan, jadi saya buat satu orang. Di depan meja guru seperti ini, saya buat anak perempuan. Tiba-tiba tadi ini si laki-laki datang ke depan. Ya, pikir saya tadi mungkin dia supaya mendengarkan lebih jelas lagi pelajaran atau belajar. Saya kira lebih karena semangatnya untuk belajar nih, jadi udah ke depan. Ya. Ternyata saya menerangkan pelajaran, dia topang rambut seperti ini. Bukannya saya yang perhatikan, tapi tadi cewek ini senyum-senyum. Astaga. Senyum-senyum. Terus dia memperhatikan ciptaan Tuhan yang cantik di sebelahnya gitu ya. Oh ya, jadi saya bilang, kamu ngapain ini? Senyum-senyum sendiri, enggak bu, kata teman-teman. Saya terus sekali 2 kali, tetap terus itu ya, saya pindah. Yang pindah-pindah. Cewek ini tadi bilang, bisikannya bu, mari itu bilang seperti ini. Oh, bu, kemana dia nembak saya gitu kali ya. Jadi saya bilang, dia jawaban yang aku sekolah. Itu apa itu? Siswa ceweknya orang sekolah. Jadi nggak mau dulu, udah ditembak loh padahal ya. Tapi ada juga yang terang, ada yang sudah betul-betul pacaran, mereka ngaku sama guru terus terang, ya bu, memang itu pacarnya, iya bu pacar saya bu. Jadi gimana sejak kapan? Semenjak kami SMP ini lah bu, katanya masih apa ya? Jadi gimana? Dia malam ini dia ke rumah bu, orang tuamu nggak marah? Enggak bu, kan nggak tahu orang tua kami pacaran. Oh jadi kami hanya berteman. Jangan-jangan alih-alihnya kerja kelompok nih. Nah, orang tua perlu waspada ya, perlu ekstra hati-hati perhatiannya ke anak-anak, terutama di jenjang SMP karena mereka peralihan yang benar-benar labil. Lucu-lucu juga ya borosnya pengalamannya ya. Ada yang lucu, ada yang menyedihkan, ada yang macam-macam lagi. Kalau untuk pengalaman di jenjang TK ini kan dulu boros awalnya jadi guru TK ya. Ada yang lucu nggak sih boros? TK itu kan lucu ya? Iya, lucu. Kalau belum ini ya, pertama masuk sekolah, ada yang nangis, teriak, nggak mau tinggal di sekolah. Kan ada pernah apa itu namanya nendang pernah dididik saya sampai berdarah. Nah tidak mau ditinggal sama rumahnya ya, karena baru pertama kali sekolah. Tapi itu tidak terbiarkan, anak itu kan sekolah sudah sama diri. Jadi itulah kita lama-lama mereka mau kasih mainan, bacain cerita, nyanyi lama-lama mau. Kak nanti sudah betah di sekolah, datang orang tuanya bu, udah tidak mau lagi pulang. Iya, malah orang tuanya bilang bu, gimana nih bu, kalau di rumah dia bu, ngajak program aja. Terus nggak mau belajar sama kami bu, katanya sama ibu aja. Itu pengalaman gitu. Terus ada yang minta jajan, maksudnya minta jajan ke ibu Ros, minta uang bu jajan. Gitu. Karena kita bilang kan kalau di sekolah mamanya, orang tuanya, jadi kita jajan supaya anak itu dekat dengan kita, karena kan mereka ada yang enggan, mau ke kamar mandi, sungkan dia. Jadi kita bilang kalau di sekolah di mamanya, kalau di rumah itu mama yang asli yang di rumah yang melahirkan. Ada pernah lagi anak saya yang bilang, kalau ibu mama kami, kenapa nggak tidur di rumah kami? Jadi terangkan yang tidur di rumah itu yang melahirkan.
Buras mengeluarkan uang sendiri gitu untuk memberikan ke anak itu Oh, tergantung juga. Kalau saya lihat memang anak itu ada jajannya, ada apanya, saya tidak bilang itu sekarang kali ini aja. Tapi kalau kebetulan anak itu lupa kan tidak ada jajannya, tidak ada makannya, ya tidak masalah, saya kasih uang jajan jadi untuk jajan ke kantin ya. Wah, bulan biasa sekali. Di sekolah kita ini kan ada ibadah bulanan, Oke, ibadah sebulan, ya kan. Nanti mereka sering lupa membawa persembahannya. Saya bilang, siapa yang membawa persembahan? Banyak, tangan, sekali, dua ribu. Tapi ada tidak jujur, saya nggak ada. Kalau sudah dikasih dari rumah. Nanti orang tuanya pas jumpa, Bu, dikasih dari persembahannya. Nah, gitu kan, tanya orang tua itu bilang, tapi nggak ada katanya tadi. Iya, saya kasih tadi, Bu. Katanya gitu. Saya tanya, kenapa tadi nggak apa, kenapa bohong? Dia selalu dikasih, apa dikasih. Oh, ada rasa nggak adil berarti ya. Itu yang pasti itu pasti ya. Yang waktu TK. TK. Tapi kalau SD, biasanya mereka ngomong ini, Bu, pinjam dulu. Iya. Kalau tetap sembahan, itu buat sama yang apa juga kalau misalnya mereka tidak punya alat tulis, pulpen, kalau anak saya berarti ya TK, SD, SMP, mereka berani minta sama saya, Bu, pinjam dulu pulpen. Ada yang mengembalikan, ada yang buka, yang masalah. Yang penting semuanya bisa belajar dengan maksimal. Iya. Wah, mantap sekali. Nah, kemudian kalau untuk yang TK, ini kan pasti lucu-lucu. Pernah nggak sih kejadian yang tidak menyenangkan selain yang kejadian lucunya? Iya, pasti. Kalau yang tidak menyenangkan ini kan kadang ini berhubungan dengan orang tua. Ya, karena anak-anak ini suka memberikan laporan, misalnya kita bentak, gitu kan. Ya, pasti ada pernah kita bentak kalau mereka lapor. Sebenarnya kita nggak betul-betul marah, cuma bagaimana anak supaya apa. Tapi nanti laporan sama orang tua, tapi saya dimarahin guru dan begitu. Ini orang tuanya datang nih marah-marah ke sekolah ini. Nah, itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi akhirnya terselesaikan dengan baik kan ya? Saya yang langsung melapor sama sekolah, Bu, anak saya begini. Tapi kalau misalnya kita dipertemukan dengan anak ini, biasanya masalahnya selesai. Orang tua juga paham, ya kan? Kadang orang tua ini karena terus emosi, karena anak sendiri. Cara penyampaiannya, tapi kalau sudah mendengar penjelasan dari guru, itu mereka terima. Ya, bukan hanya di KPK, SD juga gitu. Nah, kalau untuk pengalaman yang lucu yang tidak menyenangkan, ada pakai manisnya mengajar udah kita kata lah ya, 23 tahun loh pemirsa. Wah, kalau untuk loyalitas itu wah tidak perlu diragukan lagi, benar-benar mantap. Jadi kalau untuk situasi mengajar tadi kan kita sudah bahas. Kemudian kalau untuk fasilitas nih Bu Ros di YPCK ini apakah semakin meningkat atau seperti apa ya sekarang? Kalau fasilitasnya sih umumnya meningkat dibanding dulu. Pasti banyak peningkatan. Cuman mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, dan juga pemanfaatannya ya belum maksimal pemanfaatan daripada fasilitas yang tersedia, seperti misalnya alat-alat olahraga, bukan masih banyak alat, tetapi belum dimanfaatkan dengan bagus, belum maksimal, bertumbuh karena ini kan masih suasana pandemi juga. Demikian juga ada yang ini fasilitas-fasilitas yang lain mungkin yang perlu ditambahi di ruang kelas itu, apalagi penerangan. Fasilitasnya gimana itu? Untuk fasilitas yang perlu ditambahin, kalau menurut saya yang paling penting itu penerangan, khususnya di gedung atau di ruangan SMP, ya berhubung mereka kan masuk siang.
Jadi kalau sudah mulai sore nanti, apa itu namanya itu cuaca itu kan sudah mulai gelap ya. Kalau mendung ya. Jadi tidak ini lagi, mereka sudah mulai tidak fokus lagi belajar. Kalau sudah mulai mendung, karena biasanya memang selalu tersedia, cuma karena ada saja mungkin masalah, tidak ada satu-satu yang lampunya tidak hidup atau tidak itu baru, yang lainnya mungkin kalau tingkat SMP ya, itu lapangan atau halaman sekolah itu, kalau hujan itu terkadang jadi terkadang mereka pijak kotorannya lengket di sepatu dan dibawa ke dalam kelas. Gitu. Jadi kalau yang lain saya rasa sudah maksimal, sudah cukup untuk tingkat di daerah kita ini ya, sudah cukup bagus, sudah terpenuhi. Cuma tadi itu yang tadi masih ada satu-satu yang perlu ditambah, yang perlu diperbaiki. Dalam waktu memang kualitas gedung juga kan dimakan hujan karena matahari, karena matahari itu kan pasti ada yang jadi masalah dan diperbaikan gitu ya. Mungkin itu salah satu masukan juga buat PT Karya Yayasan supaya lebih memperhatikan kondisi gedung gitu kan, jadi biar sama-sama nyaman gitu, siswanya nyaman, gedungnya nyaman. Tapi kalau untuk kekurangan yang lainnya nggak ada gitu ya Bu. Kalau yang apa sih namanya itu, saya rasa masih cukup lah ini, masih bisa dipergunakan gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin akan ditambah lagi dari berjalannya waktu gitu ya, jadi ya semoga dengan adanya fasilitas itu ya bisa dimanfaatkan sebagaimana mungkin, semaksimal mungkin juga gitu ya. Kemudian pernah nggak Ibu Ros ada pengalaman interaksi sama orang tua siswa yang lucu atau mungkin yang sedih atau mungkin yang tidak menyenangkan? Boleh share sedikit? Pasti ada yang ada yang menyenangkan pasti ya, juga ada yang tidak menyenangkan pastinya ada. Soal yang itu tadi, tapi ada orang tua saya dulu yang seperti ya, Bu, itu mau jalan kasih sama saya, loh kenapa? Seperti itu, anak saya yang seperti ini, Pak jangan rokok lagi, kenapa tanya atau berburu kok rokok nanti dedeknya nggak bisa hidup di perut kakak, makanya di perut mama dedeknya. Oke. Jadi itu, saya ingat itu karena ada pertanyaan seorang anak itu anak TK-nya, Bu, kenapa dedek itu ada di perut mama, kenapa tidak di perut bapak? Saya nggak spontan karena bapak merokok. Jadi nanti kalau di perut bapak nanti dedeknya nggak sehat. Kan dia bilang Semua orang tuanya sampai aduh Bu, jangan seperti itu. Terus pernah juga ada orang tua, karena saya buat PR di rumah, menggambar ya burung garuda. Ya. Jadi setelah dikumpulkan ini gambarnya ini sangat cantik, rapi, bersih. Nah saya tanya, yang saya tahu ini pasti nih bukan anaknya nih yang buat ini. Kita kan sudah tahu kemampuan anaknya. Saya bilang ini siapa yang buat? Bapak saya Bu. Saya bilang udah bapaknya aja kelas 3. Saya bilang seperti itu. Rupanya pas ketemu di gereja lagi di gereja. Tahu itu kenapa Pak? Saya bilang karena aku bapaknya kelas 3 gitu ya. Saya ngajarinnya nggak ngerti ngapa gambar aja sendiri. Siap gitu orang ini ya. Itu pengalamannya itu ya, dan banyak lagi. Kalau yang sedih seperti yang saya bilang itu tadi, kadang orang tua di daerah kita ini terlalu cepat menanggapi laporan daripada anak-anak, belum tahu masalahnya terus emosi. Kalau saran saya sih buat orang tua, kalau memang anak kita ada mengadu, ada menyampaikan sesuatu, jumpai gurunya, tanya masalahnya apa, bagaimana permasalahannya, jangan terus emosi, jangan terus keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Di situ nanti
berjumpa atau masalahnya mereka Marah-marah. enggak, kan mereka sudah tahu misalnya, oh iya Bu, saya kemarin marah-marah, saya sudah ini cakap ini seperti itu, mohon maaf lah. Jadi kami memaafkan, tapi kan pasti ada rasa kecewa, iya, ada rasa tidak enak juga dalam hati walaupun lama-lama itu bisa hilang. Oke, untuk penutup nih, Bu Ros, saya mau ini dong ajakan dari Bu Ros kepada calon mahasiswa kita. Kan ini tahun jalan baru sudah mau datang ya, di bulan-bulan nanti sudah yang baru 2021 2022 kan. Jadi saya mau ini dong dari Bu Ros ajakan kepada orang tua murid untuk mempercayakan anaknya di sekolah Citra Kasih ini gitu Bu Ros. Baiklah buat untuk orang tua kami dan juga masyarakat yang ada di sekitar Yayasan Pendidikan Citra Kasih, jangan ragu untuk mendaftarkan anaknya di Yayasan Pendidikan Citra Kasih, karena di sini anak-anak saudara akan dibimbing menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang berakhlak baik, bersikap baik, punya sopan santun, berkarakter yang bagus. Itu tujuan utama daripada Yayasan Pendidikan Citra Kasih di sini. Jadi untuk itu segera daftarkan anak-anak dari bapak saudara, karena mereka akan dibimbing oleh guru-guru yang profesional dan sudah bersertifikat di Yayasan Pendidikan Citra Kasih. Sudah bersertifikat, sudah profesional, sudah berpengalaman, berkualitas lagi, ditunggu apa lagi ya Bapak Ibu. Jadi jangan ragu gitu ya. Kita terbuka menyambut karena kan ini anak tidak sanggup di situ. Anakku tidak mampu, tidak ada yang tidak sanggup, tidak ada yang tidak mampu kalau kita mau berusaha. Yes, pastinya. Oke, jadi seperti yang kita sebelumnya, jadi